Sistem duplikat tingkat dewa. Bab 671. Dia dihancurkan. Yang membuat Lin Xuan merasa kasihan adalah dia masih harus bersembunyi sebanyak mungkin. Dia tidak bisa mengungkapkan kekuatan aslinya. Bagaimanapun, level raja dianggap sebagai salah satu eselon atas. Dia bisa mendominasi provinsi tingkat rendah seperti negara bagian Fengwu. Namun, di negara bagian Dongyuan Tengah di benua Dongyuan, serta sekte Yuanling yang dominan, itu tidak ada apa-apanya. Mereka hanya bisa dianggap sebagai ahli di suatu wilayah. Eselon atas yang sebenarnya masih merupakan ahli tingkat kaisar. Namun, tidak ada yang salah dengan itu. Bahkan jika dia menyembunyikan sebagian besar kekuatannya, dia masih bisa dengan mudah menyelesaikannya. Di sisi lain, Qiao Sang dan 50 lebih murid sekte dalam tahap transformasi kristal puncak tidak terluka setelah melihat Lin Xuan menerima semburan serangan. Mereka sangat ketakutan sehingga mereka merasa tertekan, dan wajah mereka dipenuhi dengan ketakutan. Mereka sangat ketakutan. Mereka hampir memilih untuk mengaku kalah dan melarikan diri. Di arena kompetisi 10 garis keturunan, jika seseorang mengakui bahwa dia bukan tandingan mereka, dia masih bisa memilih untuk mengaku kalah. Meskipun sekte Yuanling bukanlah sekte ortodoks murni, itu juga bukan Dao Iblis. Itu tidak sekejam itu. Namun, murid-murid lain akan membenci mereka karena mengakui kekalahan, dan mereka akan kehilangan semua muka. Namun, ini tidak berguna dalam menghadapi situasi yang mengancam jiwa. Jika dia kehilangan nyawanya, apa gunanya kehilangan semua mukanya? Hanya dengan meninggalkan nyawanya, baru ada kemungkinan. Namun, Qiao Sang menekan rasa takut di dalam hatinya dan berhenti. Karena, setelah Lin Xuan menahan semburan serangan itu, dia tidak terluka sama sekali. Tapi dia mundur puluhan meter. Lin Xuan, jadi ini batasmu. Karena itu masalahnya, matilah sekarang. Qiao Sang mengatakannya dengan senyum lebar. Hatinya sangat bahagia, dan dia akhirnya menjadi tenang. Itu benar, dalam sudut pandangnya, karena Lin Xuan telah mundur, itu berarti memblokir semburan serangan adalah kekuatan tempur terkuat Lin Xuan. Namun, itu hanya kekuatan sebenarnya dari lebih dari 50 orang yang digabungkan, bukan kekuatan tempur terkuat. Dengan ini, ada kemungkinan mereka menang dan menyingkirkan Lin Xuan. Bagaimana mungkin Qiao Sang tidak merasa senang dengan hal itu? Kakak senior Qiao, ayo kita bunuh dia bersama. Jadi, bagaimana jika dia adalah seorang jenius yang tak tertandingi? Dia akan tetap mati di tangan kita. Lin Xuan, kamu sudah mati kali ini. Murid-murid lain juga tersadar setelah melihat ini. Mereka semua berteriak dengan suara tegas. Niat membunuh mereka sangat tajam. Qiao Sang juga menganggukkan kepalanya dan tidak berbicara lebih jauh. Dia menatap Lin Xuan, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Ekspresinya sedingin es. Dia berteriak, ayo serang bersama dan bunuh dia. Setelah itu, Qiao Sang menyerang sekali lagi. Kali ini, untuk menyingkirkan Lin Xuan, Qiao Sang tidak menahan diri sama sekali. Dia melepaskan serangan terkuatnya. Semua makna yang salah dan mendalam yang dia pahami terungkap. Di dalam dantian, kristal mendalam bergetar, dan semua esensi kristal melonjak dengan keras. Dia melepaskan seni bela diri terkuatnya. Dia menebas cahaya pedang yang menakutkan. Itu ditujukan pada Lin Xuan. Seolah-olah segala sesuatu di dunia gemetar ketakutan. Pada saat yang sama, 50 murid lainnya menyerang pada saat yang sama. Di saat yang sama, mereka juga menggunakan serangan terkuat mereka. Dalam sekejap, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya, cetakan tinju, cetakan telapak tangan, dan sebagainya. Mereka membentuk semburan serangan, menghancurkan Lin Xuan. Kali ini, itu lebih dari beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Ki kehancuran menyebar ke seluruh tempat, menyebabkan ruang bergetar. Itu sangat menakutkan. Murid-murid di sekitarnya bisa merasakan kekuatan itu, menyebabkan hati mereka bergetar dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Mungkinkah Lin Xuan masih bisa menerima serangan ini? Mata semua orang membelalak saat mereka menyaksikan adegan ini. Mereka tidak ingin berkedip. Mereka takut mereka akan melewatkan momen ini. Di seberangnya, Lin Xuan masih memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Sudah waktunya untuk mengakhiri lelucon ini. Lin Xuan menggelengkan kepalanya sedikit dan menunjukkan pedang absolut hitam. Suos, 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 lusinan sinar pedang abu-abu melesat keluar. Mereka tampak menembus ruang angkasa saat mereka bertabrakan dengan semburan serangan yang bahkan lebih kuat. Gelombang angin transparan mengelilinginya. Gelombang lemah ini tampak sangat lemah, tapi sangat kuat. Bahkan para prajurit tahap bela diri Void yang terlambat pun kesulitan untuk bertahan melawan mereka. Itu adalah serangan khusus yang bisa digunakan Lin Xuan setelah bergabung dengan tubuh elemental spirit. Itu sudah cukup untuk menghancurkan semburan serangan ini.
Serangan pedang Lin Xuan tidak hanya untuk bertahan dari semburan serangan. Dia juga ingin memanfaatkan situasi dan menghabisi Qiao Sang dan yang lainnya. Pertempuran telah berakhir. Dia telah berhasil menyatu dengan fisik khusus roh elemen angin. Tidak ada gunanya melanjutkan pertempuran ini. Lebih baik mengakhirinya sesegera mungkin. Untuk menghindari membuang-buang waktu, adapun Qiao Sang dan 50 murid lainnya, secara alami tidak mungkin bagi mereka untuk keluar dari arena lagi. Karena mereka berani memprovokasi dia. Tidak perlu kembali. Jika tidak, seniman bela diri lain akan berpikir bahwa dia mudah diganggu. Namun, lapisan angin transparan itu juga sepenuhnya menyembunyikan kekuatan cahaya pedang abu-abu. Itu tampak diam. Itu sama sekali tidak sebanding dengan kekuatan destruktif dari banjir serangan. Di mata semua orang, Lin Xuan kehabisan akal. Dia benar-benar dalam bahaya. Meskipun dia telah berhasil memblokir semburan serangan, dia tidak terluka sama sekali. Namun, setelah pulih dari keterkejutan, semua orang kembali sadar. Qiao Sang dan murid-murid lainnya bisa merasakannya. Secara alami, mereka juga bisa mendeteksinya. Karena tidak ada yang optimis tentang Lin Xuan. Namun, mereka masih terus menatapnya. Saya menunggu hasilnya. Zhong He mengepalkan tinjunya sekali lagi, siap untuk menyelamatkannya kapan saja. Segera, di bawah tatapan semua orang, sebuah semburan serangan yang lebih kuat turun. Dalam sekejap, itu menenggelamkan puluhan cahaya pedang abu-abu yang telah ditebas Lin Xuan dan menghilang tanpa jejak. Semburan serangan tidak melambat sama sekali dan terus menyerang Lin Xuan. Di sisi lain, Lin Xuan masih berdiri di posisi semula dan tidak bergerak sedikitpun. Semua orang menggelengkan kepala saat melihat ini. Menurut mereka, Lin Xuan sudah pasti mati kali ini. Zhong He juga ingin terbang dan menyelamatkan Lin Xuan. Sun Liang juga menatap Zhong He. Begitu Zhong He menyerang, dia akan segera bergegas keluar untuk menghentikannya. Meskipun dia bukan tandingan Sun Liang, saya yakin saya bisa menghentikannya untuk sementara waktu. Selama semburan serangan mendarat di Lin Xuan, dia pasti akan mati. Tapi di saat berikutnya, ekspresi semua orang membeku, mata mereka membelalak dan mereka berdiri terpaku di tanah. Wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan yang ekstrim. Bukan hanya para murid, tapi juga para tetua panggung Raja Bela Diri. Zhong He, Sun Liang, dan yang lainnya juga demikian. Di arena, setelah semburan serangan menenggelamkan puluhan sinar pedang abu-abu itu terus menyerang Lin Xuan. Namun, bahkan sebelum mendekati Lin Xuan, itu diam-diam menghilang seperti gelembung. Kekuatannya juga lenyap sejauh ribuan mil. Dalam sekejap mata, dia telah menghilang lebih dari setengahnya, seperti kepingan salju. Namun, tidak ada sedikit pun suara ledakan atau tabrakan. Lusinan sinar pedang abu-abu juga terungkap. Mereka tidak kalah sedikit pun dan sama sekali tidak rusak. Seolah-olah tidak ada yang terjadi. Itu tidak seperti semburan serangan dengan kekuatan yang menakutkan telah dilenyapkan. Di sisi lain, Qiao Sang dan lebih dari 50 murid dari sekte dalam menatap dengan mata terbuka lebar penuh keterkejutan. Mereka tidak bisa mempercayainya. Serangan terkuat mereka dihancurkan oleh Lin Xuan, begitu saja. Bab 672, lebih dari setengahnya dibantai. Qiao Sang dan 50 murid lain dari sekte dalam terkejut dan tidak bisa mempercayai apa yang baru saja mereka saksikan. Tapi di saat berikutnya, suos, 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 suara tajam yang tak terhitung jumlahnya dari udara yang terkoyak terdengar, tetapi mereka tidak punya waktu untuk memikirkannya. Mereka melihat cahaya pedang abu-abu yang ditebas Lin Xuan ke arah mereka. Hati-hati, ekspresi Sun Liang tidak berubah saat dia berteriak dengan keras. Tapi itu sudah terlambat, bahkan semburan serangan dari sebelumnya tidak rusak sedikitpun. Orang bisa melihat betapa kuatnya itu. Gengci, gengci. Setelah itu, suara percikan darah bisa terdengar. Sinar pedang abu-abu menembus, dan selusin atau lebih dari para murid bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Mereka telah ditembus. Kekuatan mengerikan yang terkandung dalam cahaya pedang abu-abu itu merembes ke udara, dan itu langsung memadamkan semua vitalitas mereka. Itu mengubah mereka menjadi mayat, sekarat di tempat. Tidak bagus, ini berbahaya. Sialan, beraninya Lin Xuan, mundur, kabur, melarikan diri. Murid-murid lainnya menjadi pucat karena ketakutan dan berpencar ke segala arah. Beberapa dari mereka bahkan memohon belas kasihan Lin Xuan. Namun, ekspresi Lin Xuan dingin, dan dia tetap tidak tergerak. Dia terus mengendalikan banyak sinar pedang abu-abu dan mengayunkannya ke arah murid-murid lainnya. Karena murid-murid ini berani menyerangnya, mereka tidak memiliki niat baik. Dia secara alami tidak akan menahan diri. Jika tidak, seniman bela diri lain akan berpikir bahwa dia mudah bergaul. Puah, puah, puah.
Dalam sekejap mata, puluhan murid sekte dalam terbunuh di tempat oleh Lin Xuan. Di depan kesenjangan besar dalam kekuatan. Meskipun basis kultivasi murid sekte dalam ini beberapa tingkat lebih tinggi dari Lin Xuan, di depan Lin Xuan, mereka seperti semut, tidak berdaya untuk melawan. Orang-orang di sekitarnya melihat pemandangan ini dengan wajah gemetar, tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Di arena, semua murid juga melarikan diri dan melawan. Tetapi itu semua tidak berguna. Pertahanan mereka seperti selembar kertas. Serangan tidak mampu memblokir cahaya pedang abu-abu sama sekali. Puff, cahaya pedang abu-abu telah membunuh murid lain dari sekte dalam dari cabang logam. Itu menusuk ke arah Kiao Sang terdekat. Ini buruk, ekspresi Kiao Sang berubah drastis. Dia sangat ketakutan sampai jiwanya hampir keluar dari tubuhnya. Dia buru-buru menangkis serangan itu. Pedang berharga di tangannya menebas dengan keras. Namun, ketika pedang itu mendarat di atas cahaya pedang abu-abu, dia merasakan kekuatan mengerikan yang sekuat gunung. Pedang berharga itu terpental kembali. Cahaya pedang abu-abu itu tidak melambat sama sekali dan terus bergerak maju. Puff, dalam sekejap, cahaya pedang abu-abu itu menembus dada Kiao Sang. Kekuatan yang terkandung di dalamnya tersebar. Dalam sekejap, itu menghancurkan semua vitalitas di tubuh Kiao Sang. Tubuh Kiao Sang membeku, dan matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Saat sisa-sisa kekuatan hidup menghilang, penyesalan yang tak terbatas muncul di hati Kiao Sang. Dia merasa sangat menyesal. Dia seharusnya tidak memprovokasi Lin Xuan. Tapi itu sudah terlambat. Mayat Kiao Sang jatuh ke tanah, tidak lagi bernafas. Pada saat yang tepat ini, Lin Xuan telah membunuh lebih dari setengah dari 50 murid sekte dalam. Hanya ada kurang dari 10 orang yang tersisa. Darah mengalir dengan bebas, mewarnai lebih dari setengah arena menjadi merah. Tidak berlebihan untuk menyebutnya sungai darah. Ekspresi Lin Xuan dingin, tanpa perubahan sedikit pun. Dia terus mengendalikan cahaya pedang abu-abu dan menyerang ke arah orang-orang yang tersisa. Beraninya kamu, makhluk jahat. Pada saat ini, teriakan keras terdengar. Itu adalah sesepuh terkemuka dari cabang logam, Sun Liang. Sun Liang akhirnya bereaksi. Dia tidak bisa menahan diri lagi dan menyerang. Telapak tangan besar yang menghapuskan langit dan menghapuskan matahari menekan Lin Xuan seperti gunung Tai. Melihat begitu banyak murid dari sekte dalam cabang logam mati di arena, Sun Liang tidak bisa menahan rasa frustrasi. Sayang sekali, Lin Xuan menggelengkan kepalanya saat melihat ini. Masih ada beberapa yang belum terselesaikan. Dia tidak menyangka Sun Liang akan bergerak saat ini. Tapi itu tidak masalah lagi. Bagaimanapun, dia sudah mengurus lebih dari setengah dari 50 orang. Efek membunuh ayam untuk memperingatkan monyet seharusnya sudah tercapai. Tidak masalah, bahkan jika dia membiarkan beberapa dari mereka pergi. Dia percaya bahwa, setelah masalah hari ini menyebar, tidak ada yang berani meremehkannya lagi. Seharusnya tidak ada lagi tantangan yang membosankan. Setelah itu, Lin Xuan mengendalikan puluhan sinar pedang abu-abu dan menebas ke arah telapak tangan besar yang menutupi langit. Dia tidak berani ceroboh dengan Sun Liang. Meskipun kekuatan sejatinya telah melampaui tahap bela diri Void dan mencapai tahap Raja Bela Diri, itu hanya setara dengan tahap Raja Bela Diri awal biasa. Di depan seorang veteran tahap Raja Bela Diri akhir seperti Sun Liang, masih ada celah yang sangat besar. Benar saja, lusinan sinar pedang abu-abu itu seperti memotong sayuran dan melon, dengan mudah membunuh lebih dari 40 murid sekte dalam. Di bawah serangan telapak tangan ini, tidak ada cara bagi mereka untuk melawan. Mereka hancur berkeping-keping. Namun, telapak tangan selubung surga belum turun. Sinar cahaya pedang yang terlihat seperti dikelilingi oleh badai yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke depan. Sinar itu langsung membelah telapak tangan selubung surga menjadi beberapa bagian. Zhong He juga muncul di depan Lin Xuan. Ketika Zhong He melihat Sun Liang menyerang Lin Xuan, dia tentu saja tidak akan tinggal diam. Dia segera menyerang dan menyelamatkan Lin Xuan. Kamu makhluk jahat, cabang logam tidak akan pernah melepaskanmu. Sun Liang menunjuk ke arah Lin Xuan dan mengutuk. Wajahnya memerah karena marah. Tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergetar. Meskipun dia tahu bahwa beberapa murid akan mati dalam pertempuran ini, dia tidak menyangka bahwa lebih dari 40 dari 50 orang akan mati. Termasuk Kiao Sang, yang menduduki peringkat kedua setelah 3 jenius teratas dari sekte dalam cabang logam, tidak satu pun dari mereka yang bisa bertahan. Pada akhirnya, kurang dari 10 orang yang selamat. Di antara mereka, kurang dari 5 orang adalah murid dari cabang logam. Lebih penting lagi, Lin Xuan tidak hanya tidak mati, dia juga tidak terluka. Dengan kata lain, para murid ini semuanya mati sia-sia. Bagaimana mungkin Sun Liang tidak marah?
Pada saat ini, Sun Liang hampir pingsan karena marah. Kamu makhluk jahat, kamu telah membunuh lebih dari 40 orang muridmu. Kamu pasti akan menjadi iblis yang mengerikan di masa depan. Sun Liang berteriak, niat membunuhnya melonjak. Hehe, apakah ini definisi iblis di cabang logammu? Ini konyol. Lin Xuan mencibir dan tidak menunjukkan belas kasihan. Kamu, Sun Liang sangat marah dan ekspresinya membeku. Dia segera berteriak, tidak peduli apa, Anda telah membunuh lebih dari 40 rekan murid Anda. Itu adalah fakta yang tak terbantahkan. Biarkan saya membantu sekte menyingkirkan potensi ancaman ini. Setelah mengatakan itu, dia menyerang sekali lagi. Dia mengulurkan tangannya dan menepuknya. Sun Liang memang seorang pejuang veteran tahap akhir Raja Bela Diri. Serangannya mengguncang langit. Sebuah telapak tangan yang besar memadat dan hancur seperti menghancurkan angkasa. Telapak tangan ini dapat dengan mudah membunuh seorang prajurit tahap awal bela diri raja biasa. Kali ini, kemarahan juga menguasai Sun Liang. Dia mengabaikan yang lainnya dan menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Sun Liang, apakah kau sudah melupakanku? Zhong He dengan dingin mengomel. Bagaimana mungkin Zhong He membiarkan Sun Liang menyakiti Lin Xuan? Dalam sekejap, cahaya pedang hijau besar menebas. Pedang itu dengan mudah menghancurkan telapak tangan raksasa yang menakutkan itu. Zhong He, Lin Xuan pantas mendapatkannya kali ini. Beraninya kau melindunginya? Sun Liang berteriak dengan suara tegas. Adik laki-laki kecil adalah murid dari cabang Zewu. Bukan hakmu, seorang tetua dari cabang logam, untuk ikut campur. Zhong He mengatakannya dengan dingin. Bab 673. Sombong dan sembrono. Cabang logam itu, puluhan murid telah mati. Apa yang harus kita lakukan? Sun Liang mengatakannya dengan marah. Mereka hanyalah sampah. Jika mereka dibunuh, biarlah. Zhong He mengatakannya dengan dingin, menunjukkan kesombongan dan dominasinya secara ekstrim. Zhong He, kau. Sun Liang sangat marah sampai tersedak dan tidak bisa berbicara. Murid dari cabang Zewu ini benar-benar sombong dan sombong. Setelah bertahun-tahun tidak ada yang berubah. Setelah beberapa saat, Sun Liang dengan paksa menekan kemarahan di dalam hatinya. Serangan sebelumnya telah menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Namun, Zhong He masih bisa dengan mudah mematahkannya. Jelas, dia bukan tandingan Zhong He. Kekuatan Zhong He sudah jauh melebihi dirinya. Tidak peduli seberapa marahnya dia, dengan adanya Zhong He, tidak ada gunanya. Kalian semua tunggu dan lihat saja. Setelah kompetisi, saya pasti akan melaporkan hal ini ke Balai Penegakan Hukum. Sudah waktunya bagi cabang Zewu untuk menghukum Anda dengan benar. Sun Liang hanya bisa meletakkan kata-katanya dan mengabaikan Lin Xuan dan Zhong He. Dia memandang murid-murid yang tersisa dan berteriak dengan dingin. Kalian yang sedikit, cepatlah kembali. Beberapa murid semuanya dibunuh dengan kejam oleh Lin Xuan. Tanah dipenuhi dengan mayat dan darah segar mengalir keluar. Mereka sangat ketakutan sehingga nyali mereka hancur dan jiwa mereka tercerai-berai. Hanya setelah mendengar teriakan eksplosif Sun Liang, mereka baru menyadari apa yang sedang terjadi. Mereka buru-buru terbang kembali ke meridian utama masing-masing. Dia merasa sangat beruntung di dalam hatinya. Dia hampir kehilangan nyawanya di arena. Dia seharusnya tidak punya ide tentang Lin Xuan. Siapa sangka Lin Xuan tidak hanya sangat kuat, dia juga kejam. Dia telah membunuh lebih dari setengah dari 50 orang muridnya. Dia bahkan tidak berkedip. Mereka tidak mampu menghina keberadaan seperti itu. Mereka tidak berani memprovokasi Lin Xuan lagi. Sun Liang menatap Lin Xuan dengan tatapan berat. Dia mengulurkan tangannya, dan sebuah telapak tangan besar mengembun. Itu menggulung mayat Kiao Sang dan 40 orang lainnya dan terbang kembali ke arena. Lin Xuan mengangkat alisnya saat melihat ini. Awalnya, ini semua adalah rampasan perangnya. Sun Liang sekarang telah mengambil semuanya. Namun, itu bukan masalah besar. Bagaimanapun, dia memiliki banyak sumber daya kultivasi di tangannya. Setelah pembantaian kali ini, dikabarkan bahwa sejumlah besar poin energi akan ditransfer ke akunnya. Itu juga merupakan panen yang melimpah. Zhong He memperhatikan saat Sun Liang terbang kembali ke peron bundar. Kemudian, dia memandang Lin Xuan dan mengungkapkan senyuman sambil berkata, "Adik kecil, kamu benar-benar memberi saya kejutan besar. Hari ini, penampilan Anda dalam kompetisi telah memberikan wajah yang bagus bagi cabang Zewu. Setelah itu, pembagian sumber daya kultivasi pasti akan sangat meningkat. Saat aku kembali, aku akan memberitahu guruku tentang hal ini. Saya percaya bahwa guru akan memberi Anda imbalan yang besar." Adapun masalah Lin Xuan yang membantai lebih dari 40 murid sekte dalam, Zhong He bahkan tidak menyebutkannya. Di cabang Zewu, pemandangan ini tidak bisa lebih normal lagi.
Zhong He hanya kagum dengan kekuatan dan bakat mengerikan Lin Xuan. Saya hanya beruntung. Kali ini, saya harus berterima kasih kepada kakak senior Zhang atas bantuannya. Lin Xuan menangkupkan tangannya dan menjawab dengan sungguh-sungguh. Zhong He membantunya lagi dan lagi. Dia tidak akan pernah melupakan kebaikan ini. Dia pasti akan membalasnya di masa depan. Itu hanya usaha kecil. Baiklah, adik kecil, kau bisa melanjutkannya. Zhong He melambaikan tangannya, menandakan bahwa dia baik-baik saja. Kemudian dia terbang kembali ke peron bundar tempat cabang Zewu berada. Apa yang dia maksud adalah sama. Selama dia ada di sini, tidak peduli seberapa besar gangguan yang dia sebabkan, akan baik-baik saja di kompetisi 10 garis keturunan. Lin Xuan menganggukkan kepalanya juga. Seluruh pemandangan itu sunyi. Semua orang sangat terkejut, dan mereka tidak bisa bereaksi untuk waktu yang lama. Baru setelah beberapa saat lapangan menjadi berisik, gelombang suara bergulung, mengguncang langit dan bumi. Lebih dari 50 murid sekte dalam, Kiao Sang, dan sisanya terbunuh dalam sekejap. Ini adalah kekuatan sejati Lin Xuan. Bukankah ini terlalu menakutkan? Apakah ini benar-benar tahap transformasi kristal? Saya ragu. Benar, aku belum pernah melihat tahap transformasi kristal yang bisa mengubah panggungnya seperti ini. Lin Xuan sudah tak terkalahkan di sekte dalam. Tidak hanya sekte batin yang tak terkalahkan, saya khawatir tidak ada murid sejati yang lemah. Semua murid berdiskusi dan berteriak. Mereka penuh dengan kegembiraan dan kekaguman. Meskipun Lin Xuan kejam dan kejam, di dunia ini, hanya yang kuat yang dihormati. Kekuatan menakutkan yang ditunjukkan Lin Xuan sudah dianggap sebagai yang terkuat di mata para murid. Itu karena dia telah menaklukkan sebagian besar murid. Lin Xuan mengangguk sedikit ketika dia melihat pemandangan ini dan mendengar suara itu. Matanya menunjukkan senyuman. Ini adalah efek yang dia inginkan. Semakin besar keributan, semakin banyak poin energi yang bisa dia dapatkan. Beberapa menit kemudian, kebisingan di lapangan akhirnya mereda. Lin Xuan melihat sekeliling dan berkata, "Siapa lagi yang mau menantangku?" Kerumunan itu terdiam. Ketika kerumunan mendengar ini, mereka tidak bisa berkata-kata. Anda begitu kuat sehingga bahkan beberapa murid inti mungkin tidak bisa mengalahkan Anda. Dia sekali lagi menyerang dengan kejam, membunuh lebih dari 40 murid sekte dalam secara beruntun. Siapa lagi yang berani menantangnya? Apakah dia sedang merayu kematian? Meskipun Lin Xuan telah membuktikan bahwa dia adalah seorang jenius yang tak tertandingi, jika dia bisa bertukar 2 pukulan dengan Lin Xuan, dia akan mendapatkan reputasi yang bagus. Saat ini, tidak ada yang berani memiliki pemikiran seperti itu. Karena sebagian besar orang yang memiliki pemikiran seperti itu telah meninggal. Secara alami, tidak ada yang berani bertarung. Lin Xuan menunggu sebentar dan menggelengkan kepalanya ketika dia melihat tidak ada yang datang. Dia hendak terbang kembali ke peron tempat cabang Zewu berada. Kali ini, dia telah menggantikan cabang Zewu dan memperoleh hasil yang paling luar biasa di antara para murid sekte dalam. Dia juga telah membalas budi kepada cabang Zewu. Selain itu, dia telah berhasil menyatu dengan tubuh elemental spirit yang tidak lengkap. Kekuatannya telah meningkat sekali lagi. Dia telah mencapai tingkat raja. Juga, setelah kejadian ini tersebar, dia akan bisa mendapatkan gelombang poin energi lainnya. Dia sudah menyelesaikannya, tidak perlu tinggal lebih lama lagi. Wosh, pada saat ini, suara retakan terdengar. Satu, sosok yang tampak dingin memegang pedang hijau mendarat di atas panggung. Itu adalah orang nomor 1 yang diakui publik dari sekte dalam, Liu Qinglan dari sekte Yuanling. Lin Xuan, mengapa kita tidak berdebat juga? Liu Qinglan memegang pedang hijau di tangannya, menatap Lin Xuan, dan mengatakannya dengan suara yang dalam. Ekspresinya sangat serius. Setelah menyaksikan rekor pertempuran Lin Xuan sebelumnya, dia secara alami tahu bahwa dia bukan tandingan Lin Xuan. Namun, setelah merenung sejenak, dia tetap memutuskan untuk melawan Lin Xuan. Ini karena dia ingin tahu seberapa besar jarak antara dia dan jenius legendaris yang mengerikan itu. Lin Xuan juga memandang Liu Qinglan, orang jenius nomor 1 dari sekte dalam. Dia pernah mendengar tentang gelar ini sebelumnya. Namun, dia hanya berada di level pemula untuk waktu yang singkat, jadi dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Pikirannya bergerak, panel atribut pihak lain muncul di garis pandangnya. Tatapan Lin Xuan menyapu di atasnya, dan ekspresinya juga sedikit berubah. Seperti yang diharapkan dari orang nomor 1 di sekte dalam, bakatnya telah melampaui 99% dari orang yang hadir. Dia memperkirakan bahwa itu adalah salah satu yang teratas di seluruh sekte Yuanling dan bahkan seluruh benua Dongyuan. Bab 674, kakak tertua dari sekte dalam.
Namun, Liu Qinglan masih tidak memiliki fisik yang istimewa. Meskipun semua bakat bawaan dan seni bela diri kelas kaisar cukup bagus, dibandingkan dengannya, mereka masih jauh lebih buruk. Bahkan jika mereka ditiru, masih belum ada peningkatan. Kalau begitu, dia tidak akan menyia-nyiakan poin energi. Mata Lin Xuan berkedip-kedip saat dia berpikir sendiri. Tentu, setelah itu, Lin Xuan mengangguk dan berkata, "Kamu duluan." Tidak buruk menerima tantangan Liu Qinglan. Liu Qinglan bukanlah murid biasa. Dia adalah murid pribadi termuda dari pemimpin sekte saat ini dan murid nomor 1 dari sekte dalam sekte Yuanling. Dia telah menarik perhatian banyak orang. Penampilan Lin Xuan saat ini telah jauh melampaui Liu Qinglan. Dia telah menggantikannya dan menjadi orang jenius nomor 1 yang baru dari sekte dalam. Namun, jika dia bisa mengalahkan Liu Qinglan di depan semua orang di arena, dia akan dihancurkan. Dia adalah murid nomor 1 dari sekte dalam. Pada saat yang sama, dia akan dapat menggunakan kesempatan ini untuk menimbulkan keributan yang lebih besar dan mendapatkan lebih banyak poin energi. Adapun Lin Xuan, sangat mudah baginya untuk mengalahkan Liu Qinglan. Dia akan bisa mengalahkannya hanya dengan satu serangan. Tidak butuh waktu lama baginya untuk dikalahkan. Kenapa tidak? Oke. Di sisi lain, ketika Liu Qinglan mendengar ini, ekspresinya menjadi serius saat dia menjawab dengan suara yang dalam. Dia telah menyaksikan hasil pertempuran Lin Xuan sebelumnya. Dia juga tahu bahwa rumor tentang Lin Xuan itu benar. Dia adalah seorang jenius yang tulus dan mengerikan. Meskipun basis kultivasi Lin Xuan lebih rendah darinya, dia tahu bahwa dia bukan tandingan Lin Xuan. Dapat dikatakan bahwa ada kesenjangan yang jelas antara dia dan Lin Xuan. Jika Lin Xuan menyerang lebih dulu, pertempuran ini mungkin sudah berakhir sejak awal. Dia bahkan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Setelah itu, Liu Qinglan berhenti berbicara omong kosong. Ekspresinya menjadi serius. Kekuatan yang jauh melampaui tahap transformasi kristal puncak dan sebanding dengan tahap bela diri kekosongan awal meledak dengan ledakan keras. Itu menyapu ke segala arah. Itu membawa serta lapisan-lapisan gelombang Qi. Melihat ini, para murid di sekitarnya semua menghela nafas dengan emosi. Seperti yang diharapkan dari orang nomor 1 di sekte dalam, kekuatan semacam ini lebih dari beberapa poin lebih kuat dari Guo Yuxi. Sangat disayangkan, kali ini, lawan Liu Qinglan bukanlah Guo Yuxi. Itu adalah Lin Xuan yang mengerikan. Di depan Lin Xuan, beberapa murid sejati dari tahap bela diri Void mungkin akan dikalahkan. Sebagai tahap transformasi kristal, kekuatan yang dia tunjukkan telah memecahkan rekor. Tidak ada seorang pun di level yang sama yang bisa dibandingkan dengannya. Liu Qinglan ditakdirkan untuk kalah. Namun, meski sudah mengetahui hasilnya, semua orang tetap memperhatikan pertarungan ini. Bagaimanapun, ini adalah pertarungan antara mantan ahli nomor 1 dari sekte dalam dan ahli nomor 1 terbaru dari sekte dalam. Semua orang ingin mengetahui jarak antara Liu Qinglan dan Lin Xuan. Lin Xuan dapat dengan mudah mengalahkan Guo Yuxi, Qiao Sang, dan lebih dari 50 lawan lainnya. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi pada Liu Qinglan. Berapa banyak serangan yang bisa dia terima? Di arena, kalah. Ekspresi Liu Qinglan sangat serius. Dia memegang pedang hijau di tangannya dan menebasnya. Pada saat yang sama, makna mendalam palsu permainan pedang, makna mendalam emas palsu, makna mendalam angin palsu, dan makna mendalam kayu palsu semuanya terungkap. Kekuatan di sekelilingnya meningkat 30% lagi. Tebasan gunung esensi surgawi hijau. Dia berteriak. Dia menggunakan seni bela diri terkuatnya. Itu adalah serangannya yang paling kuat. Liu Qinglan juga tahu situasinya, jadi dia tidak membuang waktu lagi dan menggunakan kekuatan tempurnya yang paling kuat. Bahkan jika dia dikalahkan, itu cukup untuk melihat dengan jelas celah di antara mereka berdua. Dalam sekejap, 100 zang cahaya pedang biru besar memadat. Di atas cahaya pedang hijau itu adalah sosok ilusi gunung yang tingginya beberapa ratus zang, menjulang tinggi ke langit. Setelah itu, cahaya pedang hijau besar menghantam Lin Xuan. Suara berderak terdengar terus-menerus. Seolah-olah bahkan Void pun tidak bisa menahan kekuatan seperti itu. Kekuatannya bahkan lebih menakutkan, dan dipenuhi dengan aura kehancuran. Di sisi lain, ekspresi Lin Xuan tetap tidak berubah saat dia menyaksikan pemandangan ini, dan matanya menunjukkan sedikit keterkejutan. Tahap bela diri kekosongan awal biasa tidak akan mampu menahan serangan sekuat itu. Sepertinya dia masih meremehkan Liu Qinglan. Reputasi lawan sebagai orang jenius nomor 1 dari sekte dalam tidak lemah sama sekali. Jika dia menghadapi tahap transformasi kristal lainnya, dia pasti akan menang. Namun, jika lawannya adalah dia, itu akan menjadi cerita yang berbeda. Setelah itu, Lin Xuan juga mengayunkan pedangnya.
Sinar pedang abu-abu yang tampak biasa-biasa saja dengan angin dan ombak yang mengelilinginya terbang keluar untuk bertemu dengan sinar pedang hijau yang membawa gunung yang cukup besar di punggungnya. Meskipun terlihat sangat tidak mencolok, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan cahaya pedang hijau yang sangat besar. Namun, tidak ada yang berani meremehkannya. Lin Xuan telah melakukan ini bukan hanya sekali atau dua kali. Ekspresi Liu Qinglan sangat serius, dan dia siap untuk bertarung. Saat berikutnya, di bawah tatapan semua orang yang hadir, dua lampu pedang, satu besar dan satu kecil, berbenturan bersama. Rip! Setelah itu, suara keras yang terdengar seperti kain robek terdengar. Cahaya pedang abu-abu yang tampak lemah itu sebenarnya tiba-tiba berkembang dengan cahaya yang tak tertandingi. Itu sangat tajam, seolah-olah itu bisa menembus kehampaan. Murid-murid di sekitarnya bahkan merasakan sakit yang tajam di mata mereka, dan mereka tidak bisa lagi melihatnya. Mereka bahkan lebih terkejut dengan kekuatan Lin Xuan. Cahaya pedang hijau yang dibawa beberapa ratus meter di punggungnya sepertinya tidak memiliki kemampuan untuk menahan cahaya pedang yang sangat terang dan tajam ini. Itu terbelah menjadi dua dalam sekejap. Segera setelah itu terkoyak menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya yang menyebar ke segala arah. Perbedaan antara kedua belah pihak tidak bisa lebih jelas lagi. Setelah itu, cahaya pedang abu-abu Lin Xuan tidak terus menebas ke bawah. Sebaliknya, ia menarik kembali cahaya pedang yang sangat tajam dan terang. Itu berubah menjadi kilangit dan bumi dan menghilang. Jelas bahwa Lin Xuan melakukan ini dengan sengaja. Lin Xuan memilih untuk menahan diri. Dia tidak menyerang Liu Qinglan lagi. Di sisi lain, Liu Qinglan tercengang saat melihat hasilnya. Baru setelah beberapa saat dia sadar kembali. Senyum pahit muncul di matanya. Seperti yang diharapkan, dia bukan tandingan Lin Xuan. Namun, dia tidak menyangka jarak antara dia dan Lin Xuan begitu besar. Serangan terkuatnya begitu mudah dihancurkan di depan Lin Xuan. Kesenjangan di antara mereka seperti jurang yang sangat besar. Kakak senior Lin, saya telah kalah dalam pertandingan ini. Saya yakin bahwa saya telah kalah dalam pertandingan ini. Mulai sekarang, kakak senior Lin akan menjadi kakak tertua dari Sekte Yuanling, Sekte Batin. Setelah itu, Liu Qinglan menunduk dan menangkupkan tangannya. Dia memilih untuk mengaku kalah. Dia sudah kalah dalam pertempuran ini. Dia telah benar-benar dikalahkan. Lin Xuan tidak terus menyerang, jika tidak, dia akan berada dalam bahaya. Dia sudah memberikan cukup banyak wajah padanya. Dia secara alami tidak akan menghargainya dan akan terus mengganggunya. Oke, Lin Xuan menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Dia belum pernah melihat kakak tertua dari sekte dalam Sekte Yuanling. Bagaimanapun, dia hanyalah tahap transformasi kristal. Dia benar-benar tidak tahan, namun, dia berbeda dari kekuatan lain. Sekte Yuanling adalah salah satu kekuatan tingkat tuan yang paling kuat di benua Dongyuan. Di antara mereka, kakak tertua dari sekte dalam memiliki sejumlah nilai. Ketika berita itu menyebar, itu akan menarik banyak perhatian. Dengan ini, dia akan bisa mendapatkan gelombang poin energi tambahan. Lin Xuan tidak menolaknya. Bab 675, Bagian kedua. Setelah itu, Liu Qinglan terbang kembali ke peron tempat cabang Yuanling berada. Lin Xuan menghela nafas dalam hatinya. Liu Qinglan ini berpikiran terbuka dan memiliki semangat yang luar biasa. Seperti yang diharapkan dari jenius nomor satu dari sekte dalam, seorang jenius mengerikan yang sangat dihormati oleh pemimpin sekte Yuanling saat ini, pencapaiannya di masa depan pasti akan luar biasa juga. Setelah beberapa saat, arena dipenuhi dengan kebisingan dan kegembiraan. Seperti yang diharapkan, Lin Xuan menang. Lebih jauh lagi, dia terbunuh dalam satu serangan. Lin Xuan memang layak disebut jenius yang tak tertandingi. Cabang Zewu benar-benar beruntung. Pertama, ada Ye Kongming, Zhong He, dan jenius tak tertandingi lainnya. Sekarang, seorang jenius yang tak tertandingi seperti Lin Xuan telah muncul. Kali ini, bahkan Liu Qinglan berinisiatif untuk melepaskan posisi kakak tertua sekte dalam. Tidak peduli seberapa enggannya cabang logam, Lin Xuan akan menjadi kakak senior tertua sekte batin yang baru. Itu benar, kakak senior tertua sekte dalam berada di bawah perlindungan sekte. Bahkan cabang logam tidak bisa menyentuhnya dengan mudah. Ini akan menjadi menarik. Hahaha. Setelah menyaksikan kekuatan Lin Xuan sekali lagi, semua murid mendiskusikannya dengan penuh semangat. Terutama ketika Lin Xuan baru dalam tahap transformasi kristal tingkat 8, dia telah menjadi kakak senior tertua sekte dalam. Ini sekali lagi memecahkan rekor sekte Yuanling. Ini mengejutkan semua orang. Ekspresi Lin Xuan acuh tak acuh saat dia terus berada di arena. Dia sedang menunggu pertandingan berikutnya. Namun, sejak kompetisi 10 garis keturunan,
Lin Xuan telah memenangkan banyak pertempuran. Tidak peduli berapa banyak orang yang mengepungnya, Qiao Sang dan lebih dari 50 murid lain dari Sekte Dalam. Itu juga merupakan pertempuran antara murid-murid terbaik dari Sekte Dalam, seperti Liu Qinglan, Guo Yuxi, dan yang lainnya. Mereka bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun dari Lin Xuan. Pada saat ini, kekuatan Lin Xuan telah melampaui murid-murid Sekte Dalam sejauh ini. Bisa dikatakan bahwa mereka tidak berada pada level yang sama. Tidak ada kekurangan sama sekali. Jika mereka naik, mereka pasti akan kalah tanpa diragukan lagi. Mengapa dia harus mempermalukan dirinya sendiri? Selain itu, Lin Xuan adalah murid dari cabang Zewu dan dia sangat brutal. Jika dia berani memiliki ide jahat tentang mereka, dia harus berhati-hati untuk tidak meninggalkan nyawanya di arena. Qiao Sang dan 40 lebih murid Sekte Dalam lainnya adalah contoh yang baik untuk ini. Oleh karena itu, setelah itu, tidak ada yang naik untuk menantangnya lagi. Lin Xuan juga menunggu beberapa menit, dan tidak ada yang naik untuk menantangnya. Baru setelah itu dia terbang kembali ke peron tempat cabang Zewu berada. Zhang Ran, Sun Yun, Zhao San, dan yang lainnya semuanya menatap Lin Xuan dengan rasa ingin tahu. Adik kecil, aku tidak menyangka kamu menyembunyikannya begitu dalam. Zhang Ran menggoda. Selamat untuk adik laki-laki kecilku karena telah memenangkan tempat pertama dalam kompetisi 10 garis keturunan. Zhao San memberi selamat kepada Lin Xuan. Tidak ada aturan khusus untuk kompetisi 10 garis keturunan. Selama seseorang melakukan yang terbaik dalam kompetisi dan membayangi semua orang, mereka akan menjadi juara kompetisi. Meskipun kompetisi belum berakhir, akan ada lebih banyak pertempuran antar murid nantinya. Namun, penampilan mereka masih jauh dari sebagus Lin Xuan. Pemimpin secara alami akan menjadi milik Lin Xuan. Saya hanya beruntung. Lin Xuan melambaikan tangannya dan membalas dengan senyuman. Lili Jing juga menstabilkan luka-lukanya dan memberi selamat kepada Lin Xuan. Lin Xuan juga membalas dengan senyuman. Kakak beradik senior itu mengobrol dengan santai. Lin Xuan juga merasa sedikit santai. Ini adalah hubungan sejati antara sesama murid yang tidak licik sama sekali. Kompetisi berlanjut. Setelah beberapa saat, murid lain dari Sekte Dalam naik ke arena untuk bertarung. Namun, tidak banyak orang yang memperhatikannya. Pertarungan Lin Xuan sebelumnya terlalu menarik dan mengejutkan. Semua orang belum bisa tenang. Dibandingkan dengan pertempuran ini, perbedaannya terlalu besar. Waktu berlalu begitu saja, setengah hari berlalu tanpa disadari. Setelah itu, mereka adalah murid sejati dari kompetisi 10 silsilah. Kompetisi 10 silsilah hanya berlangsung selama 1 hari. Sekte Batin dan murid sejati masing-masing menghabiskan setengah dari waktu. Final dari para murid sejati. Di dalam Sekte Yuanling, murid sejati harus mencapai tahap bela diri kehampaan. Namun, bahkan di dalam Sekte Yuanling, tidak banyak murid sejati yang telah mencapai puncak tahap bela diri Void. Itu tidak mungkin dilakukan, seperti sebelumnya. Hanya cabang utama dari cabang logam dan 100 murid dari Sekte Dalam yang berada pada tahap transformasi kristal puncak. Ada juga banyak murid sejati dari tahap bela diri kekosongan akhir yang berpartisipasi dalam pertempuran. Sebagai contoh, He Qian dari cabang Zewu berada di tahap bela diri kekosongan akhir. Namun, sebagai murid dari cabang Zewu, dia juga seorang jenius yang jenius. Kekuatan tempur sejatinya jauh lebih kuat daripada banyak murid sejati dari puncak tahap bela diri Void. Pertarungan antara murid sejati bahkan lebih menarik dan intens dibandingkan dengan Sekte Dalam. Kekuatan bubuk hamburan bahkan lebih menakutkan. Jika bukan karena fakta bahwa setiap sekte utama memiliki setidaknya satu prajurit tahap Raja Bela Diri yang memimpin tim, mereka akan dapat melindungi mereka. Di antara murid-murid Sekte Dalam, selain Lin Xuan, sisanya bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menonton pertempuran. Buntut dari pertempuran itu cukup untuk membunuh semua murid Sekte Dalam yang berada lebih dari 10 mil jauhnya. Waktu berlalu seperti air. Pertempuran seru demi pertempuran seru berlalu. Semua murid menyaksikan dengan penuh minat, dan mereka merasa seolah-olah mereka telah menuai hasil yang besar. Bagaimanapun juga, jarang sekali mereka menyaksikan pertarungan antara para pejuang tahap bela diri Void. Kali ini, bisa dikatakan mereka sudah cukup melihat. Lin Xuan juga menyaksikan dalam diam. Meskipun kekuatan sejatinya telah melampaui tahap bela diri Void, ada juga 2 tahap bela diri Void yang telah mati di tangannya. Namun, dia masih bisa mendapatkan beberapa keuntungan dengan menyaksikan pertarungan antara murid-murid sejati ini. Selain itu, dia juga bisa membandingkan pertempuran antara murid-murid sejati ini untuk memperkirakan kekuatannya. Dia juga bisa mendapatkan beberapa pengalaman dari pertarungan di Void Martial Stage.
Lin Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan emosi di dalam hatinya. Seperti yang diharapkan dari seorang murid sejati dari Sekte Yuanling pasukan tingkat tuan, masing-masing dan setiap murid ini tidak sebanding dengan dua prajurit tahap bela diri Void yang telah mati di tangannya. Jika dia melawan murid-murid sejati ini pada saat itu, dia akan berada dalam bahaya besar. Tentu saja, dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun sekarang. Dalam Sekte Yuanling, tidak semua orang bisa menjadi murid sejati selama mereka menerobos ke tahap bela diri Void. Masih ada serangkaian ujian setelah itu. Setiap murid yang mampu menjadi murid sejati bukanlah orang yang lemah. Di dunia luar, mereka bisa disebut jenius yang mengerikan. Namun, Lin Xuan menyadarinya. Meskipun murid-murid sejati ini tidak lemah, mereka telah melawannya sebelumnya. Di dalam menara esensi hitam, masih ada celah besar antara Sun Wuya, seorang murid dari Sekte Bijak Timur yang menduduki peringkat teratas dalam peringkat daftar asal bumi. Bahkan jika mereka berdua adalah puncak tahap bela diri Void, itu sama saja. Termasuk Fang Tianyu, He Qian, dan beberapa tahap bela diri Void lainnya dari cabang Zewu. Tampaknya kemampuan Sun Wuya untuk menduduki peringkat teratas dalam daftar asal bumi memiliki nilai tertentu. Setidaknya, dia adalah salah satu murid sejati dari Sekte Yuanling. Dari apa yang dia lihat sejauh ini, tidak ada yang bisa melawannya. Lin Xuan merasa beruntung di dalam hatinya. Untungnya, meskipun dia dapat dengan mudah mengalahkan proyeksi Sun Wuya, dia dapat menentukan perbedaan kekuatannya. Dia tetap memilih untuk mengaku kalah. Jika tidak, itu akan menyebabkan keributan besar. Sebagai tanggapan, masalah selanjutnya akan sangat besar. Dia masih jauh dari mampu menahannya. Sangat cepat, beberapa jam lagi berlalu. Bagian kedua dari kompetisi murid sejati dalam kompetisi 10 silsilah akan segera berakhir. Bab 676, Catatan Pertempuran yang Cemerlang. Sementara itu, murid-murid inti dari cabang-cabang utama semuanya saling bertempur. Termasuk cabang Zewu. Jumlah murid di cabang Zewu terlalu sedikit. Setiap murid sejati telah bertarung di arena sebelumnya. Termasuk Zhao San, yang baru berada di tahap bela diri Void awal. Dengan pengalaman sebelumnya, Zhong He telah memperhatikan setiap pertempuran. Begitu ada krisis hidup atau mati, dia akan segera mengulurkan tangan membantu. Meridian utama lainnya juga memperhatikan. Bagaimanapun, dibandingkan dengan murid-murid dari sekte dalam, jumlah murid sejati lebih sedikit, tapi itu lebih penting. Itu adalah masa depan sebuah sekte. Murid-murid sekte batin memberikan perhatian khusus pada kelangsungan hidup yang terkuat. Beberapa dari mereka akan kehilangan nyawa mereka. Pemimpin sekte, tetua agung, dan para senior sekte lainnya tidak akan pernah menanyakan hal itu. Karena, di Sekte Yuanling, kecuali cabang Zewu, ada lebih dari 1000 murid dari cabang-cabang utama sekte dalam. Di seluruh sekte, ada lebih dari 10.000 orang. Kehilangan sedikit bukanlah masalah besar. Namun, itu berbeda untuk murid inti. Secara keseluruhan, hanya ada beberapa ratus orang. Selain itu, setiap murid sejati memiliki potensi untuk menerobos ke tahap Raja Bela Diri di masa depan. Bahkan jika mereka tidak bisa menerobos, tidak akan sulit bagi mereka untuk menerobos ke tahap Raja Bela Diri akhir. Sebagai perbandingan, pentingnya seorang murid sejati bisa dibayangkan. Di dunia luar, jika seorang murid sejati meninggal karena latihan, mereka akan mengirim sesepuh tingkat raja untuk mencari tahu alasannya. Bahkan lebih mustahil lagi jika dia meninggal di dalam sekte. Jika ada murid sejati yang mati dalam kompetisi 10 silsilah, tidak ada sesepuh panggung Raja Bela Diri yang hadir yang bisa menanggung konsekuensinya. Mereka harus berhati-hati. Oleh karena itu, murid-murid sejati dari kompetisi tidak menderita banyak korban seperti yang dialami oleh sekte dalam. Para pejuang lain juga telah menyaksikan mengapa cabang Zewu dikabarkan sebagai seorang jenius yang mengerikan. Ini karena mereka semua memiliki kekuatan tempur yang luar biasa dan bakat yang luar biasa. Bahkan jika mereka telah mencapai tingkat warisan sejati, tahap bela diri Void masih bisa dengan mudah melompat peringkat untuk menantang mereka. Mereka dengan mudah dikalahkan pada level yang sama. Hanya beberapa garis keturunan utama lainnya yang bisa dibandingkan dengannya. Segera, bagian kedua dari kompetisi 10 silsilah tahun ini, dan juga murid-murid sejati telah berakhir. Pada akhirnya, meskipun cabang Zewu memiliki murid paling sedikit, mereka masih menempati posisi kedua. Tempat pertama datang dari cabang Yuanling, yang merupakan milik pemimpin sekte. Ini normal, bagaimanapun, itu adalah garis keturunan dari pemimpin sekte, dan secara terbuka diakui sebagai garis keturunan utama terkuat di 10 meridian utama. Di masa lalu, ini adalah kompetisi 10 silsilah.
Apakah itu murid dari sekte dalam atau murid sejati? Itu adalah cabang Yuanling yang memenangkan tempat pertama. Namun kali ini, cabang Zewu telah menghasilkan Lin Xuan, seorang jenius yang tak tertandingi. Dia tidak hanya menghancurkan rekan-rekan dari sekte Yuanling, dia bahkan telah melampaui rekan-rekannya di benua Dongyuan. Dia bisa dikatakan sebagai prajurit tahap transformasi kristal nomor 1 di benua itu. Dia adalah orang yang menempati posisi pertama di antara murid-murid sekte dalam. Dan kali ini, dalam kompetisi, cabang Zewu memenangkan tempat pertama di antara murid-murid sekte dalam dan tempat kedua di antara murid-murid inti. Itu bisa dikatakan sebagai fokus perhatian. Semua orang tidak bisa tidak melihat mereka dan berseru. Dalam hati, mereka menghela nafas dengan emosi. Cabang Zewu memang layak menjadi tempat berkumpulnya para jenius yang mengerikan. Setiap murid tidak bisa diremehkan. Meskipun tidak banyak murid, kualitasnya jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan meridian utama lainnya. Ini adalah harga dari esensi, bukan kuantitas. Cabang logam berada di tempat ketiga di antara para murid sejati. Adapun anggota sekte dalam, Lin Xuan membunuh hampir setengah dari anggota cabang logam. Di antara mereka ada Guo Yuxi, Bai Chenyin, Xing Xi, dan 10 murid teratas lainnya. Mereka telah menderita kerugian besar. Mereka sudah tertinggal dari meridian utama lainnya. Ini jauh dari apa yang diharapkan oleh para petinggi cabang logam. Orang-orang dari cabang logam juga menatap Lin Xuan dengan niat membunuh yang dingin di mata mereka. Dalam pandangan mereka, itu semua karena Lin Xuan sehingga hasilnya seperti ini. Ada dendam besar antara dua garis keturunan utama. Sekarang, itu menjadi lebih besar. Orang-orang dari cabang Zewu memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajah mereka, seolah-olah mereka tidak peduli sama sekali. Bagaimanapun, reputasi cabang Zewu telah lama tercoreng di sekte Yuanling. Mereka tidak peduli dengan dendam ini lagi. Cabang-cabang utama lainnya hanya menunggu untuk melihat pertunjukan yang bagus. Sebagian besar pandangan mereka masih tertuju pada Lin Xuan. Meskipun bagian kedua dari kompetisi ini lebih menarik dan membuka mata, itu masih merupakan bagian kedua dari kompetisi. Namun, jika dibandingkan, penampilan Lin Xuan dalam menghancurkan kerumunan dan menekan generasi bahkan lebih mengejutkan dan butuh waktu lama untuk menenangkan diri. Semua orang tahu bahwa setelah hari ini, suara Lin Xuan akan benar-benar bergema di seluruh sekte Yuanling. Namanya bahkan akan menyebar ke seluruh 5 tuan lainnya. Kakak senior Zhang, Nona Zhao, bisakah kita kembali sekarang? Di peron bundar tempat cabang Zewu berada. Lin Xuan memandang Sung He, yang berdiri di belakangnya, dan bertanya. Karena kompetisi telah berakhir, dia tidak akan membuang waktu lagi di sini. Selain itu, dia harus kembali ke gunung tempat cabang Zewu berada sesegera mungkin. Jika tidak, setelah semua yang terjadi di alam rahasia tersebar, itu pasti akan memicu kemarahan para petinggi cabang logam. Pada saat itu, dia akan berada dalam bahaya. Sung He mengangguk dan menjawab dengan senyum tipis. Kamu bisa pergi sekarang. Kali ini, dalam kompetisi 10 garis keturunan, Lin Xuan telah mengalahkan setiap orang di sekte dalam, dan tidak ada yang bisa dia kalahkan. Dia telah menjadi kakak senior tertua yang baru dari sekte dalam. Fang Tianyu juga telah memenangkan tempat kedua dalam kompetisi. Cabang Zewu telah membuat nama untuk diri mereka sendiri. Distribusi sumber daya berikut juga tidak akan kecil. Panennya juga melimpah. Dan setelah kompetisi berakhir, tidak perlu tinggal lebih lama lagi. Setelah itu, Sung He terbang bersama Lin Xuan, Zhang Ran, Fang Tianyu, dan yang lainnya. Setelah meninggalkan peron bundar, mereka terbang menuju pintu cahaya di kejauhan. Di 9 peron bundar lainnya, semua orang memandang para murid cabang Zewu yang telah pergi dengan emosi yang campur aduk. Di peron bundar cabang logam, Sun Liang dan murid-murid lain dari cabang logam memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Lin Xuan, kamu tidak akan bisa sombong untuk waktu yang lama. Sun Liang memandang punggung Lin Xuan dan bergumam dengan suara rendah. Tidak lama kemudian, Sung He, Lin Xuan, dan orang-orang lainnya dari cabang Zewu telah menyeberang puluhan mil. Mereka memasuki pintu cahaya. Setelah beberapa saat berputar, mereka tiba di aula utama. Aula utama masih luas dan kosong. Meskipun ini adalah kompetisi 10 silsilah, itu masih jauh lebih aman di sekte Yuanling. Tidak perlu penjaga yang kuat. Adapun senior sekte, mereka semua adalah ahli tingkat kaisar. Karena mereka memiliki urusan mereka sendiri untuk diurus, mereka secara alami tidak akan menunggu di sini. Tetua terkemuka masing-masing akan melaporkan hasil kompetisi. Hasilnya akan dirangkum dan diumumkan. Ayo pergi. Setelah itu, Sung He memimpin Lin Xuan dan yang lainnya dan dengan cepat meninggalkan aula. Cabang utama lainnya terbang keluar satu demi satu setelah beberapa saat.
Setelah beberapa saat, Lin Xuan, Zhong He, dan yang lainnya kembali ke cabang Zewu. Mereka pertama-tama pergi ke loteng Li Lijing. Setelah mengirim Li Lijing ke loteng untuk mengobati lukanya dan mengobrol sebentar, mereka akhirnya bubar. Adapun Wu Juechen, dia masih belum ada di sana. Apa yang dikatakan Zhong He sebelumnya hanya untuk menakut-nakuti Sun Liang. Namun, Zhong He juga secara khusus mengatakan bahwa Wu Juechen akan kembali dalam beberapa hari ke depan. Bab 677. Suara yang keras. Setelah itu, semua murid dari sekte utama meninggalkan alam rahasia. Kompetisi 10 silsilah tahun ini juga telah berakhir. Semua tetua memimpin murid-murid mereka kembali ke puncak gunung utama sekte utama. Waktu berlalu dengan lambat. Segera, semua yang terjadi di alam rahasia dan kompetisi 10 silsilah menyebar ke seluruh sekte Yuanling. Di 10 meridian utama, dalam kompetisi ini, cabang Yuanling terkuat hanya memenangkan tempat pertama di bagian pewarisan sejati dan tempat kedua di sekte dalam. Yang hasilnya berada di urutan kedua setelah cabang Yuanling adalah cabang Zewu, yang telah memenangkan tempat kedua di bagian pewarisan sejati dan tempat pertama di sekte batin. Itu telah jauh melampaui masa lalu. Adapun cabang logam yang kuat dalam beberapa tahun terakhir, hanya berada di posisi ketiga dalam pewarisan sejati dan tempat terakhir di sekte dalam. Mereka telah menjadi bahan tertawaan banyak orang. Kompetisi tahun ini adalah perbedaan terbesar dari sebelumnya. Bagian yang paling menakjubkan sebenarnya bukanlah murid sejati, tetapi sekte dalam. Di dalam sekte dalam, murid baru dari cabang Zewu adalah Lin Xuan. Dia berada di tingkat ke-8 dari tahap transformasi kristal. Namun, kekuatan tempurnya tak tertandingi, dan rekor pertarungannya juga mencengangkan. Dia telah membunuh beberapa jenius dari sekte dalam secara berurutan, seperti Guo Yuxi, Xing Xi, Bai Chenyin, dan sebagainya. Kemudian, dia memprovokasi mereka dengan sengaja. Dia mengatakan bahwa siapapun yang ingin menantangnya, selama mereka adalah murid dari sekte dalam tahap transformasi kristal, dapat melawannya bersama-sama. Hal ini membuat marah cabang logam. Dengan Kiao Sang berada di 10 besar sekte dalam sebagai pemimpin, lebih dari 30 murid bergabung untuk melawan Lin Xuan. Termasuk cabang-cabang besar lainnya, ada juga beberapa yang ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil keuntungan dari situasi ini. Ada total lebih dari 50 murid sekte dalam. Namun meski begitu, Lin Xuan masih bertarung melawan banyak dari mereka sendirian. Dia dengan mudah mengalahkan lebih dari 50 dari mereka. Dia tidak menunjukkan belas kasihan. Dia membantai mereka tanpa menahan diri, membunuh lebih dari 40 orang. Jika bukan karena bantuan tetua terkemuka cabang logam, Sun Liang, tak satu pun dari mereka akan selamat. Kekuatan tempurnya begitu kuat sehingga membuat banyak orang gemetar ketakutan. Setelah itu, murid nomor 1 dari sekte dalam, murid langsung pemimpin sekte, Liu Qinglan, juga berakhir dalam situasi yang sama. Dia ingin mencobanya dan membandingkan kesenjangan di antara mereka berdua. Pada akhirnya, Lin Xuan memberikan satu serangan yang langsung membunuhnya. Lin Xuan juga menggantikannya dan menjadi kakak senior besar dari sekte dalam yang baru, orang nomor 1. Berita ini menyebar seperti api di sekte Yuanling, seperti badai, dalam beberapa jam. Itu mengejutkan banyak orang. Baru sekarang semua orang tahu bahwa rumor tentang Lin Xuan itu benar. Lin Xuan memang telah mencetak rekor baru untuk daftar asal bumi. Dia juga dikenal sebagai monster yang tak tertandingi. Dia adalah tahap transformasi kristal nomor 1 di benua itu. Di seluruh benua Dongyuan, tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya dalam hal basis kultivasi. Termasuk 5 tuan lainnya. Ini adalah pertama kalinya sekte Yuanling menekan 5 tuan lainnya. Itu membuat banyak prajurit di sekte Yuanling bersemangat. Nama Lin Xuan juga telah menyebar ke seluruh sekte Yuanling. Semua orang tahu tentang dia. Dengan basis kultivasi tahap transformasi kristal tingkat ke-8, dia tak terkalahkan di sekte dalam. Dia telah menjadi kakak senior tertua dari sekte dalam. Dia juga telah memecahkan rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya di sekte Yuanling. Hanya dalam waktu singkat, nama Lin Xuan telah menjadi objek pemujaan dan diskusi di antara banyak murid. Bahkan ada sejumlah besar murid wanita yang ingin bertanya kepada Lin Xuan apakah dia memiliki pasangan. Popularitas Lin Xuan telah mencapai puncaknya di sekte Yuanling. Bahkan banyak murid sejati di tahap bela diri Void jauh lebih rendah darinya. Lin Xuan kembali ke puncak gunung cabang Zewu. Kelompok itu berpencar. Lin Xuan juga kembali ke gedungnya sendiri. Sekarang, kompetisi 10 silsilah telah berakhir. Dia juga telah mendapatkan banyak hal dalam kompetisi 10 garis keturunan. Namun, dia benar-benar menyinggung cabang logam.
Diperkirakan semua yang telah terjadi selama kompetisi akan disebarkan ke publik. Ketika cabang logam melihatnya, mereka tidak akan bisa menahan keinginan mereka untuk menyerangnya. Dia hanya bisa berkultivasi dalam pengasingan untuk saat ini dan tidak keluar. Setelah beberapa saat, Lin Xuan mulai mengatur rampasan kompetisi. Kali ini, dia telah memperoleh banyak cincin penyimpanan. Di antara mereka juga ada cincin penyimpanan dari murid-murid top sekte dalam, seperti Go Yuxi, Bai Chenyin, dan Xing Xi. Sayangnya, Sun Liang telah membawa pergi mayat Kiao Sang dan 40 orang lainnya. Cincin penyimpanannya belum dilepas. Dengan cepat, Lin Xuan selesai menghitung. Untungnya, Go Yuxi, Bai Chenyin, Xing Xi, dan yang lainnya adalah para jenius terbaik dari sekte dalam. Secara alami, mereka memiliki banyak tabungan. Masing-masing dari mereka memiliki sejumlah besar pil, buku panduan rahasia, senjata, dan batu roh. Secara total, itu setara dengan lebih dari 300 batu roh bermutu tinggi. Meskipun itu jauh dari sebanding dengan beberapa puluh ribu batu roh bermutu tinggi di tangannya, itu masih lumayan. Bahkan simpanan dari banyak ahli tahap bela diri Void biasa tidak sebagus milik mereka. Tidak heran mereka adalah jenius teratas dari sekte dalam sekte Yuanling. Lin Xuan mengangguk sedikit, namun, dibandingkan dengan pil Dao, sepertinya tidak menghasilkan uang secepat pil Dao. Benar saja, pil Dao adalah cara paling kejam untuk mendapatkan uang. Setelah itu, Lin Xuan mengemasi harta rampasan perang. Dia kembali ke ruang kultivasi. Dia mengeluarkan sejumlah besar batu roh bermutu tinggi. Dia sekali lagi memulai kultivasi terpencilnya. Namun, basis kultivasinya saat ini telah mencapai tingkat ke-8 dari tahap transformasi kristal. Kemajuan basis kultivasinya sebelumnya sudah sangat menakutkan. Di seluruh sekte Yuanling, mungkin tidak ada orang yang bisa dibandingkan dengannya. Selain itu, kekuatan tempurnya telah meningkat pesat. Dia sudah memasuki garis pandang eselon atas. Jika dia bisa menerobos ke tahap bela diri Void dengan satu lompatan lagi, kecepatan kultivasinya akan lebih cepat. Dia memperkirakan bahwa beberapa ahli tahap bela diri raja tidak akan bisa menahan diri untuk mencari informasi tentang dia. Ini karena fakta bahwa bakat seorang jenius tidak lagi cukup untuk menjelaskan kecepatan kultivasi ini. Pasti ada rahasia di balik ini. Meskipun dia mampu menjadi seorang seniman bela diri yang kuat dan jenius, siapa yang tidak punya rahasia? Tapi rahasia biasa adalah satu hal. Jika rahasianya terlalu besar, mereka pasti akan menarik perhatian para petinggi. Misalnya, Lin Xuan. Oleh karena itu, Lin Xuan harus menahan diri. Dia harus memperlambat kecepatan kultivasinya. Namun, dia masih tidak bisa memperlambat peningkatan kekuatannya. Waktunya sangat berharga. Karena dia tidak bisa meningkatkan kultivasinya, dia hanya akan fokus pada peningkatan kekuatan tubuhnya. Dia akan meningkatkan level tubuh kaisar palsu. Pada saat yang sama, dia juga akan dapat meningkatkan kekuatan tempurnya dengan pesat tanpa mengubah basis kultivasinya. Dan ini juga yang paling banyak menghabiskan sumber daya kultivasi. Untungnya, Lin Xuan sudah bersiap untuk ini. Ada puluhan ribu batu roh bermutu tinggi secara total. Untuk saat ini, dia tidak kekurangan mereka. Adapun kelelahan batu roh bermutu tinggi, kekuatan tempurnya juga meningkat pesat. Pada saat itu, dia akan memikirkan cara lain. Itu benar-benar tidak akan berhasil. Dia bisa mencoba menggunakan bakat perubahan dan ilusi segudang tingkat kaisar untuk berubah menjadi orang lain dan diam-diam meninggalkan sekte Yuanling. Namun, sekte Yuanling adalah salah satu dari 6 penguasa di benua Dongyuan. Di dalam sekte itu, ada lebih dari 20 ahli tingkat kaisar. Tingkat kaisar yang tak tertandingi telah menjaga sekte itu sepanjang tahun, dan ada lebih dari satu di antaranya. Bahayanya terlalu besar. Lin Xuan tidak memikirkannya saat ini. Tidak lama kemudian, di dalam ruang kultivasi, sejumlah besar kabut putih mengelilingi mereka. Kabut putih ini terbentuk dari energi spiritual murni. Lin Xuan, yang duduk di tengah, tidak membuka formasi pengumpulan roh. Dia langsung menggunakan skill Ultimate Dever untuk melahap dan memurnikan sejumlah besar batu roh bermutu tinggi. Dia menuangkannya ke dalam tubuhnya, meningkatkan kekuatan tubuhnya. Tubuh kaisar palsu, basis kultivasinya ditambah, dan perlahan-lahan maju. Waktu berlalu dengan cepat. Tanpa sadar, beberapa jam telah berlalu. Tiba-tiba, suara keras datang dari luar. Bab 678. Dia mencoba menguji mereka. Di dalam ruang kultivasi, Lin Xuan dengan gila-gilaan menyerap energi spiritual murni. Tubuhnya seperti jurang maut. Sejumlah besar energi spiritual sedang dilahap, tetapi tidak ada reaksi sama sekali. Hanya saja auranya perlahan-lahan meningkat.
Namun, saat Lin Xuan berada dalam kultivasi terpencil, tiba-tiba suara gemuruh yang keras meledak di atas gunung tempat cabang Zewu berada. Itu mengguncang langit. "Lin Xuan, beraninya kau membunuh muridku? Pergi dari sini!" Teriakan ini sangat menakutkan. Seolah-olah petir yang tak berujung telah menyambar, menyebabkan cabang Zewu selebar 10.000 kaki mulai bergetar. Di sekitar cabang Zewu, puluhan puncak gunung kecil tidak dapat menahannya dan runtuh. Sejumlah besar batu gunung besar berguling ke bawah dan hutan pun terbalik. Itu adalah pemandangan akhir dunia. Bahkan loteng, tempat Lin Xuan berdiri, bergetar terus-menerus. Formasi pelindung otomatis diaktifkan, membentuk penghalang cahaya yang menyelimutinya. Namun, terang dan gelapnya formasi pintu cahaya juga tidak jelas, seolah-olah bisa pecah kapan saja. Puci, di dalam ruang kultivasi, wajah Lin Xuan memerah. Dia kehilangan ketenangan dan mengeluarkan seteguk darah dari mulutnya. Teriakan ini sebenarnya telah menyebabkan dia menderita cedera serius. Ini adalah prajurit tahap Raja Bela Diri tingkat 6, Tetua Agung Cabang Logam, Guo Yunfan. Dia sebenarnya menakutkan seperti ini. Wajah Lin Xuan dipenuhi dengan keterkejutan. Dia terbang ke jendela dan melihat ke arah void di luar. Tubuhnya berada di bawah tekanan yang menakutkan saat dia berdiri di udara dengan pintu cahaya keemasan mengelilinginya. Meskipun wajah pihak lain tidak dapat dilihat, auranya sangat menakutkan. Itu membuat orang merasa tidak bisa menolaknya sama sekali ketika mereka melihatnya. Untungnya, Lin Xuan bukanlah seniman bela diri biasa. Panel atribut lawan muncul di depannya. Dibandingkan dengan panel atribut pihak lain dan kata-katanya sebelumnya, Lin Xuan diam-diam memperkirakan. Pihak lain seharusnya adalah Penatua Agung dari cabang logam, Tuan Guo Yusi. Lin Xuan juga tidak menyangka bahwa pihak lain benar-benar berani datang dan menemukannya. Dia telah mencapai puncak gunung cabang Zewu. Lin Xuan menarik kembali auranya dan bersembunyi di pavilion, tidak menunjukkan dirinya. Jika dia keluar saat ini, dia takut dia hanya akan mengirim dirinya sendiri ke kematiannya. Seorang ahli tingkat kaisar seperti ini akan membunuhnya. Bisa dikatakan itu semudah meniup debu. Lebih baik membiarkan tuannya, Wu Juechen, yang menanganinya. Jika Wu Juechen tidak muncul, dia hanya bisa menggunakan bakat spasialnya untuk melarikan diri. Dengan bakat perubahan dan ilusi, dia memiliki peluang besar untuk melarikan diri. Namun, setelah melarikan diri, dia tidak akan bisa kembali ke Sekte Yuanling untuk waktu yang singkat. Dia tidak bisa menggunakan kekuatan dan pengaruh Sekte Yuanling untuk melindungi dirinya sendiri. Karena cara dia melarikan diri kali ini tidak dapat dijelaskan dengan jelas, namun, itu bukan karena dia tidak bisa menerimanya. Dengan bakat alkimia tingkat kaisar di tubuhnya, bakat alaminya dalam seni bela diri juga telah mencapai tingkat kaisar. Tidak sulit untuk mendapatkan sumber daya kultivasi. Pada dasarnya tidak akan ada hambatan. Itu bisa dengan cepat meningkatkan basis kultivasi dan kekuatan seseorang. Sekte Yuanling tidak lagi memiliki efek sebanyak itu. Seperti yang diharapkan, saya masih terlalu lemah. Kesenjangan antara aku dan ahli tingkat kaisar terlalu besar. Lin Xuan berpikir dalam hatinya, wajahnya serius. Dia mengepalkan tinjunya. Di dunia seni bela diri ini, yang kuat dihormati. Tanpa kekuatan yang cukup, nyawanya bisa terancam kapan saja. Dia masih harus meningkatkan basis kultivasinya sesegera mungkin. Pada saat ini, di istana Zewu di tengah alun-alun, sebuah suara dingin terdengar. "Guo Yunfan, apakah bajingan tua Jinli mengirimmu ke sini untuk mati?" Suara dingin dan tegas menyebar ke segala arah, langsung memadamkan aura menakutkan yang dipancarkan sosok emas itu. Itu tidak lain adalah Master Sekte dari cabang Zewu, Wu Juechen. Meskipun suaranya tenang, nadanya sangat mendominasi. Bahkan Void pun gemetar ketakutan. Itu sangat agung. Dalam sekejap, itu benar-benar menekan sosok emas di langit. Ketika Lin Xuan mendengar ini, dia menghela nafas lega. Sepertinya apa yang dikatakan Zhong He benar. Tuannya, Wu Juechen, telah kembali. Dengan adanya Wu Juechen, dia tidak perlu berpikir untuk melarikan diri. Meskipun Sekte Yuanling tidak lagi banyak berguna, jika memungkinkan, dia harus mencoba yang terbaik untuk tidak mengekspos dirinya sendiri. Dia tidak tahan dengan perhatian dari tuan seperti Sekte Yuanling. Lin Xuan akan mengingat kebaikan Wu Juechen di dalam hatinya. Jika Wu Juechen tidak memiliki niat jahat, dia akan menjadi tuannya selamanya. HMPH, Wu Juechen, muridmu, membunuh murid langsungku dalam kompetisi 10 silsilah. Apakah Anda tidak akan memberi saya penjelasan? Di dunia luar, jauh di atas langit, Guo Yunfan dengan dingin menggerutu dan berteriak. Meskipun Guo Yunfan bukanlah prajurit tingkat kaisar yang tak tertandingi, sebagai tetua agung cabang logam,
dia hanya seorang prajurit tingkat raja bela diri tingkat 6, yang kedua setelah prajurit tingkat kaisar yang tak tertandingi. Baik itu di sekte Yuanling atau di seluruh benua Dongyuan, dia adalah salah satu pejuang teratas. Secara alami, dia segera memperhatikan Lin Xuan yang bersembunyi di pavilion. Dia berteriak untuk menguji apakah Wu Juechen telah kembali atau tidak. Jika tidak, dia akan membunuh Lin Xuan di cabang Zewu. Meskipun itu bertentangan dengan aturan sekte, Lin Xuan juga seorang jenius yang tak tertandingi dalam sekte. Dia mungkin tidak dapat mengalahkan pejuang lain dengan level yang sama dalam beberapa ratus tahun terakhir. Namun, sebagai seorang prajurit tahap raja bela diri tingkat 6, aturan sekte tidak dimaksudkan untuk membatasinya. Adapun Lin Xuan, tidak peduli seberapa berbakatnya dia, itu tidak ada artinya baginya. Jika dia mati, dia hanya akan menjadi orang mati. Sekte tidak akan menghukum raja bela diri tingkat 6 seperti dia hanya karena orang mati. Namun, dia tidak menyangka bahwa Wu Juechen akan kembali pada suatu saat nanti. Oleh karena itu, dia menyerah pada rencana ini. Dia hanya melukai Lin Xuan untuk memberinya pelajaran. Dia akan memikirkan cara untuk membunuh Lin Xuan di masa depan. Dia akan meminta Wu Juechen untuk memberinya penjelasan. Dia kemudian akan menguji Wu Juechen. Ketika cabang Zewu memiliki jumlah orang terbanyak, jumlahnya tidak lebih dari 30 orang. Namun, mereka telah menduduki salah satu dari 10 puncak teratas sekte Yuanling, serta sejumlah besar sumber daya kultivasi. Banyak prajurit dari garis keturunan utama lainnya tidak puas dengan ini. Selain itu, murid-murid dari cabang Zewu sulit diatur, menyebabkan banyak meridian utama membencinya. Mereka sudah lama ingin berurusan dengan cabang Zewu. Namun, kekuatan Wu Juechen terlalu menakutkan, menekan segalanya. Dia bahkan telah mengalahkan seorang prajurit tingkat kaisar yang tak tertandingi. Di sekte Yuanling, selain pemimpin sekte dan beberapa tetua agung yang telah berkultivasi secara terpencil selama bertahun-tahun, tidak ada orang lain yang cocok dengannya. Termasuk 8 pemimpin sekte utama lainnya. Itu sebabnya mereka menahan diri. Namun, semua pemimpin sekte besar telah memperhatikan cabang Zewu. Begitu Wu Juechen menjadi lemah, mereka akan segera menyerangnya bersama-sama. Dia datang ke sini kali ini karena ketua sekte diam-diam menginstruksikannya untuk menguji Wu Juechen. Tentu saja, ini juga karena dia menginginkannya. Bagaimanapun, dia harus menghadapi ahli yang tak tertandingi seperti Wu Juechen. Jika dia benar-benar membuat Wu Juechen kesal, Wu Juechen akan benar-benar berani membunuhnya di sekte. Hidupnya dalam bahaya. Untuk murid biasa, bahkan jika dia adalah murid langsung, itu tidak sepadan. Namun, Guo Yuxi bukan hanya seorang murid. Dia juga anak haram yang dia tinggalkan di masa mudanya. Bab 679. Kekuatan seorang kaisar. Dia adalah orang yang meminta Guo Yuxi untuk bergabung dengan sekte Yuanling melalui caranya sendiri. Dia juga diam-diam menerima mereka yang berada di bawah level pemula. Selain itu, Guo Yuxi adalah orang yang memiliki bakat tertinggi di antara lusinan anaknya. Bahkan di antara pasukan tingkat tuan di sekte Yuanling, dia berada di peringkat 3 besar di sekte dalam. Bakat bawaannya adalah salah satu yang terbaik di seluruh benua Dongyuan. Di masa depan, dia akan mampu menembus level kaisar dan mencapai levelnya saat ini. Bahkan mungkin baginya untuk menjadi tingkat kaisar yang tak tertandingi. Dia menaruh harapan besar padanya dan dengan serius mengajarinya. Pada saat yang tepat, dia akan memberitahukan identitasnya. Tapi siapa sangka, di dalam sekte, dalam kompetisi 10 silsilah, itu seharusnya benar-benar aman. Dia sebenarnya telah kehilangan nyawanya. Dia telah mati di tangan seorang murid baru dari cabang Zewu, Lin Xuan. Guo Yunfan juga sangat marah ketika mendengar ini. Dia adalah orang yang akan mempertaruhkan nyawanya di bawah perintah kepala sekte. Dia tiba di puncak cabang Zewu dan ingin membunuh Lin Xuan. Namun, dalam menghadapi pertanyaan Guo Yunfan, Wu Juechen menjawab dengan telapak tangan yang besar. Dalam sekejap, angin dan awan berubah drastis, dan langit menjadi gelap. Angin kencang menyapu daratan, dan kekuatan yang tak tertandingi memenuhi langit. Praktisi bela diri yang tak terhitung jumlahnya dalam jarak puluhan mil gemetar ketakutan. Sebuah telapak tangan raksasa, berukuran 3000 meter, muncul. Tampaknya menutupi langit dan matahari. Sifatnya yang menakutkan bahkan bisa mengguncang langit dan bumi. Saat telapak tangan raksasa itu turun, ruang di sekelilingnya tampak sangat lemah. Retakan spasial yang tak terhitung jumlahnya muncul di angkasa, terlihat dengan mata telanjang. Telapak tangan besar itu mengarah ke Guo Yunfan, yang berdiri tidak jauh darinya, dan menekannya. Meskipun sangat besar, kecepatannya juga sangat cepat.
Seolah-olah itu telah melakukan perjalanan melalui ruang angkasa, dan dalam sekejap mata, itu telah tiba di depan Guo Yunfan. Guo Cloud Pattern memandangi telapak tangan besar itu, dan matanya bersinar cerah. Wu Juechen, hari ini aku akan mencicipi telapak tangan gunung yang menyodokmu. Guo Yunfan meraung dengan marah dan melayangkan pukulan. Dalam sekejap, aliran energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya melonjak antara langit dan bumi. Setiap makna yang salah dan mendalam dilepaskan. Di depan True Martial Overlord dan Wu Juechen, Guo Yunfan tidak berani meremehkannya. Cetakan tinju besar yang berukuran lebih dari 10.000 kaki dipadatkan. Hancurkan. Hanya dengan melihat ukurannya, perbedaan antara keduanya tidak terlalu besar. Namun, dalam hal kekuatan, cetakan telapak tangan besar Wu Juechen yang menghancurkan cetakan telapak tangan Guo Yunfan. Pada saat berikutnya, keduanya bertabrakan dengan ledakan keras. Gemuruh, ledakan yang menakutkan terdengar terus-menerus. Itu mengguncang void dalam radius beberapa ratus mil. Kedua serangan itu hancur. Namun, bahkan ruang dalam radius 30 meter pun hancur. Sebuah lubang hitam yang panjangnya beberapa ratus meter dengan cepat terisi. Guo Yunfan tidak tahan lagi, dan seperti tas yang rusak, dia dikirim terbang kembali beberapa ribu meter. Dalam sekejap mata, dia menghilang. Dasar badut, sebuah suara dingin datang dari istana Zewu. Suaranya penuh dengan penghinaan. Lin Xuan juga sangat terkejut ketika melihat pemandangan ini. Tidak heran dikatakan bahwa ahli tingkat kaisar dapat merobek ruang terbuka dan menggunakannya untuk berteleportasi jutaan kilometer jauhnya. Jadi, serangan ahli tingkat kaisar benar-benar dapat menghancurkan ruang angkasa. Lin Xuan juga terkejut, baru sekarang dia tahu seberapa besar jarak antara dia dan ahli tingkat kaisar. Wu Juechen adalah seorang prajurit tingkat kaisar yang tak tertandingi, dan dia juga salah satu prajurit tingkat raja bela diri teratas. Hanya dengan satu serangan, dia mampu mengirim Guo Yunfan, yang hanya selangkah lagi dari tingkat kaisar, terbang menjauh. Meskipun dia melihat ke kejauhan, dia masih tidak bisa melihat sosok dan aura Guo Yunfan. Jelas, dia dikirim terbang setidaknya beberapa ratus mil jauhnya. Kali ini, lukanya jelas tidak ringan. Lin Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Tuannya ini, tuan dari cabang Zewu, layak disebut sebagai tuan bela diri sejati. Seorang prajurit tingkat kaisar yang tak tertandingi. Di seluruh sekte Yuanling, kecuali pemimpin sekte dan beberapa tetua agung, tidak ada yang bisa menandinginya. Seperti yang diharapkan, dia sangat kuat. 1 hari berlalu, retakan spasial memperbaiki lubang hitam yang telah mereka ciptakan di langit. Seolah-olah tidak ada yang terjadi. Lin Xuan tersenyum pahit. Kali ini, dia mengalami cedera serius. Jika bukan karena fakta bahwa fisiknya telah mencapai tingkat tubuh kaisar palsu, teriakan eksplosif itu sudah cukup untuk membunuhnya. Untungnya, dia memiliki Chaotic Indestructible, yang berisi 2 seni suci pemurnian tubuh yang hebat dan seni bela diri membangun tubuh tingkat kaisar yang tak terhitung jumlahnya. Tidak sulit baginya untuk pulih. Namun, dia akan membutuhkan beberapa ribu batu roh bermutu tinggi dan 1 atau 2 hari untuk pulih. Lin Xuan menghela nafas dalam hati. Kemudian, dia mengeluarkan setumpuk besar batu roh bermutu tinggi dan mulai mengkonsumsinya untuk menyembuhkan lukanya. Sementara itu, di dunia luar, pemandangan gemetar yang begitu besar secara alami menarik perhatian ahli tingkat kaisar lainnya di sekte Yuanling. Di puncak gunung tempat cabang Yuanling berada, di kedalaman aula kuno yang besar, sesosok tubuh polos membuka matanya. Tatapan yang tampaknya menembus ruang angkasa jatuh ke cabang Zewu. Wu Juechen, kekuatanmu telah meningkat pesat sekali lagi. Aku ingin tahu apakah itu baik atau buruk bagi sekte Yuanling. Sosok polos itu menghela nafas dan bergema di kehampaan. Cabang logam di puncak gunung raksasa, ada seorang pria parubaya dengan tubuh berotot, jubah emas pucat, dan sepasang mata yang tajam. Di sebelah pria parubaya itu adalah Guo Yunfan, yang telah pergi ke cabang Zewu untuk mencari masalah. Pada saat ini, aura Guo Yunfan melayang tidak menentu. Wajahnya seperti selembar kertas emas, dan ada bekas darah di sudut mulutnya. Dia sudah hampir terluka parah. Pria parubaya yang kuat itu menatap cabang Zewu dengan tatapan dingin. Wu Juechen, suatu hari nanti, aku akan membuatmu membayar harganya. Cabang-cabang utama lainnya memiliki reaksi yang berbeda. Namun, tidak ada yang maju. Seolah-olah masalah ini terjadi begitu saja. Cabang Zewu, di loteng. Lin Xuan masih menyerap sejumlah besar batu roh bermutu tinggi dan mengedarkan Chaotic Indestructible untuk terus menyembuhkan luka-lukanya. Saat sejumlah besar batu roh bermutu tinggi terus menelannya, luka Lin Xuan mulai melambat. Waktu berlalu begitu saja. Segera, 1 hari telah berlalu.
Cedera Lin Xuan hampir pulih sepenuhnya. Saat ini, hal terpenting saat ini adalah menaikkan level tubuh kaisar palsu secepat mungkin. Lin Xuan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya sedikit. Masalah ini telah memungkinkan dia untuk mengalami perbedaan antara level kaisar dan level ahli. Dia bahkan tidak bisa menahan teriakan eksplosif Guo Yunfan, apalagi yang lainnya. Dia memperkirakan bahwa jika dia memiliki keunggulan spasial tingkat atas di depan ahli tingkat kaisar, dia akan dapat mengancamnya. Pergeseran ruang bisa memungkinkan dia untuk melarikan diri. Namun, dia mungkin tidak punya waktu untuk menggunakannya di depan ahli tingkat kaisar. Di depan perbedaan mutlak dalam kekuatan, semua tekniknya tidak berguna. Lebih penting baginya untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Dalam keadaan saat ini, mereka yang bisa meningkatkan kekuatan mereka secepat mungkin tidak akan memiliki bahaya tersembunyi. Satu-satunya cara adalah dengan mengembangkan Chaotic Indestructible dan dengan cepat meningkatkan level tubuh kaisar palsu serta kekuatan fisiknya. Jika level tubuh kaisar palsu dinaikkan dan bakat besar itu ditambahkan ke dalamnya, kekuatannya juga akan meningkat dengan selisih yang besar. Setelah itu, Lin Xuan mengeluarkan sejumlah besar batu roh bermutu tinggi dan mulai berkultivasi dengan skill Ultimate Dever. Bab 680. Hadiah. Beberapa jam lagi, semuanya datanglah ke aula. Pada saat ini, suara dingin menyebar ke seluruh puncak Zewu. Itu adalah suara Wu Juechen. Ini adalah Wu Juechen yang memanggil semua orang. Ketika Lin Xuan mendengar ini, dia bangkit. Setelah merapikan diri, dia buru-buru meninggalkan gedung. Dia tiba di istana Zewu. Di aula utama, Wu Juechen duduk di kursi utama. Di bawahnya, Zhong He, Fang Tianyu, Li Lijing, dan Sun Yun telah tiba. Zhao San, Zhang Ran, dan yang lainnya telah tiba. Salam, Tuan. Lin Xuan membungkuk. Ya, Wu Juechen, yang mengenakan jubah hitam panjang, mengangguk sedikit dan berkata, semuanya, duduklah. Terima kasih, Guru. Zhong He, Lin Xuan, dan yang lainnya duduk di kursi di kedua sisi aula. Wu Juechen melihat sekeliling dan mengatakannya dengan senyuman di wajahnya. Kalian semua telah tampil dengan baik di kompetisi 10 garis keturunan kali ini, dan saya sangat puas dengan penampilan kalian. Setelah itu, Wu Juechen memandang Lin Xuan lagi. Lin Xuan, penampilanmu adalah yang terbaik kali ini. Dengan basis kultivasi tahap transformasi kristal tingkat ke-8 Anda dapat mengalahkan kami semua, dan Anda tidak terkalahkan di Sekte Dalam. Menjadi kakak senior baru dari Sekte Dalam adalah suatu kehormatan yang belum pernah dimiliki oleh cabang Zewu sebelumnya. Terima kasih, Guru. Saya hanya beruntung. Lin Xuan menjawab sambil tersenyum. Tidak perlu merendah. Wu Juechen melambaikan tangannya dan berkata, dengan senyum tipis, cabang Zewu pasti sombong dan sembrono. Penampilan Anda memang tidak buruk. Hadiah seperti apa yang Anda inginkan kali ini? Saya pasti tidak akan pelit. Guru, saat ini saya sedang mengembangkan seni bela diri atribut api merah, dan saya ingin beberapa harta karun untuk meningkatkan kecepatan kultivasi saya. Aku ingin tahu apakah Guru bisa memberiku beberapa. Lin Xuan mengatakannya dengan ekspresi gembira. Faktanya, Lin Xuan tidak kekurangan apapun. Dia telah menduplikasi sejumlah besar harta karun, teknik kultivasi, dan teknik rahasia, dan semuanya telah mencapai tingkat kaisar. Selain itu, tingkat pemahaman tentang makna yang salah dan mendalam sangat tinggi. Bahkan ada puluhan ribu sumber daya kultivasi dan batu roh bermutu tinggi. Satu-satunya hal yang dia kurang adalah waktu. Bagi Lin Xuan, waktu tidaklah cukup. Namun, ini adalah kesempatan yang berharga untuk dapat mengajukan syarat ke tingkat kaisar yang tak tertandingi seperti Wu Juechen. Selain itu, dia telah berkontribusi banyak pada kompetisi 10 silsilah. Selama itu tidak terlalu sulit, Wu Juechen tidak akan menolaknya. Tentu saja, dia tidak bisa melepaskannya. Setelah berpikir sejenak, dia mengajukan permintaan ini. Dan permintaan ini juga palsu. Bagaimana mungkin dia memiliki seni bela diri yang berhubungan dengan api merah yang perlu ditingkatkan? Apa yang benar-benar perlu dia tingkatkan adalah bentuk embrio dari api dalam batu di Dantian. Sekarang, bentuk embrio dari api dalam batu dapat mengancam pembina bela diri tingkat raja. Itu adalah salah satu kartu trufnya saat ini. Secara alami akan lebih baik jika itu bisa ditingkatkan sedikit. Haha, Wu Juechen tertawa pelan saat mendengar ini. Dia berkata, harta karun yang dapat meningkatkan kecepatan kultivasi seni bela diri atribut api merah, tentu saja itu mungkin. Setelah mengatakan itu, Wu Juechen mengeluarkan pintu cahaya berwarna merah yang seukuran kepalan tangan dan melemparkannya ke Lin Xuan seperti kristal. Kristal ini adalah harta karun tingkat kaisar, tingkat rendah.
Seharusnya cukup untukmu. Lin Xuan sangat gembira saat mendengar ini. Dia dengan cepat mengambilnya dan berterima kasih padanya dengan tangan menangkup. Terima kasih, Guru. Dia tidak menyangka Wu Juechen begitu murah hati sehingga dia bisa memberikan harta karun setingkat kaisar kepadanya sesuka hatinya. Seharusnya karena dia berkontribusi banyak pada kompetisi 10 garis keturunan. Lin Xuan menebak dalam hatinya. Dengan kristal api terang matahari merah ini, bentuk embrio dari api dalam batu miliknya juga akan bisa mendapatkan peningkatan yang signifikan. Juga, Anda tidak perlu khawatir tentang masalah cabang logam. Selama tuanmu ada di sini, kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Cabang logam tidak akan berani menyentuhmu. Wu Juechen mengatakannya lagi. Disiplin mengerti, Lin Xuan menjawab. Dia juga tahu betapa marahnya cabang logam setelah apa yang terjadi barusan. Fakta bahwa cabang utama Guo Yunfan, Penatua Agung, secara pribadi datang untuk menyerang menunjukkan hal itu. Sikap Wu Juechen telah sepenuhnya menekan cabang logam. Setidaknya di Sekte Yuanling, selama Wu Juechen tidak keluar, cabang logam tidak berani bergerak. Seperti yang diharapkan, kekuatan sendiri masih yang paling penting. Itu sudah cukup untuk memutuskan segalanya. Lin Xuan menghela nafas dalam hatinya. Ini adalah pil pemulihan bumi, pil penyembuhan tingkat raja. Xuan dan Jing Er, kalian masing-masing bisa memilikinya. Ambillah dan obati luka kalian. Segera, Wu Juechen mengeluarkan 2 botol giok. Salah satunya adalah pil bercahaya yang dia lemparkan ke Lin Xuan dan Li Lijing. Terima kasih, Tuan. X2 Lin Xuan dan Li Lijing membungkuk dan berterima kasih padanya. Wu Juechen mengeluarkan pil penyembuh tingkat raja. Untuk prajurit tahap transformasi kristal, tidak peduli seberapa serius cederanya, itu bisa dengan mudah disembuhkan. Tidak heran dia adalah prajurit tingkat kaisar yang tak tertandingi. Setelah itu, Wu Juechen memandang Zhong He, Fang Tianyu, Zhao San, dan yang lainnya. Setelah merenung sejenak, dia berkata, Zhong He, kali ini kamu kembali ke masa lalu. Adik-adikmu pasti akan berada di sana. Saya sangat berterima kasih. Inilah yang seharusnya dilakukan oleh seorang murid. Zhong He dengan hormat menjawab, Tianyu, meskipun penampilanmu tidak sebagus Lin Xuan, itu masih lumayan. Zhong He, pil roh Feng Yuanxing ini adalah hadiahmu. Dan Tianyu akan menghadiahi Anda dengan sebotol pil esensi spiritual giok. Ini akan menghemat banyak waktu kultivasi. Setelah itu, Wu Juechen memberikan hadiah kepada Zhong He, Fang Tianyu, dan yang lainnya. Pil roh Feng Yuanxing milik Zhong He adalah harta karun tingkat kaisar, tingkat rendah. Fang Tianyu, Zhao San, dan yang lainnya juga merupakan harta karun tingkat raja. Li Lijing, Sun Yun, dan yang lainnya adalah harta tingkat ke-10. Tingkat kultivasi mereka lebih tinggi dari kita. Dia sangat murah hati. Lin Xuan juga sangat terkejut, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan emosi. Tidak heran dia sudah mendengarnya sebelum dia datang ke sini. Meskipun cabang Zewu kejam dan sombong, masih banyak murid baru yang menantikannya. Perlakuan seperti itu tidak mungkin terjadi di cabang utama lainnya, termasuk pemimpin sekte cabang Yuanling. Juga, ini adalah persediaan kultivasi untuk kalian masing-masing. Totalnya akan menjadi setengah tahun. Wu Juechen memberi mereka masing-masing cincin penyimpanan lain. Lin Xuan mengambilnya dan memeriksanya. Ada lebih dari 1000 batu roh bermutu tinggi di dalamnya. Bahkan banyak murid tahap bela diri Void sejati tidak memiliki tabungan semacam ini. Namun, itu diberikan kepada murid tahap transformasi kristal dari sekte dalam. Ini adalah cabang Zewu, salah satu dari 10 meridian utama, tetapi hanya memiliki selusin murid. Tidak buruk, mata Lin Xuan dipenuhi dengan kepuasan. Setelah memberikan hadiah kepada semua orang, Wu Juechen berpikir sejenak dan berkata, untuk periode waktu berikutnya, saya tidak akan keluar lagi. Jika Anda memiliki kebutuhan atau keraguan tentang jalan bela diri, Anda bisa datang dan menemui saya di siang hari. Ya, Guru. Lin Xuan, Zhong He, dan yang lainnya membungkuk dan menjawab. Setelah itu, Wu Juechen memberikan beberapa instruksi lagi. Dia melambaikan tangannya dan membiarkan beberapa dari mereka pergi. Lin Xuan, Zhong He, dan yang lainnya juga dengan hormat pergi. Mereka meninggalkan istana Zewu.